Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismi Rustam, NIM 2003033. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada komputer. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang prosesor? Ada berapa jenis prosesor dan perbedaan Intel dan AMD? Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jenis prosesor: 1. Prosesor Intel, 2. Prosesor AMD, 3. Prosesor Apple, 4. Prosesor Cyrix, 5. Prosesor IBM, 6. Prosesor IDT, 7. Prosesor Transmeta. Selanjutnya, apa perbedaan Intel dan AMD? AMD menggunakan desain controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur data dari prosesor ke chipset lebih singkat, sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang menggunakan memori internal prosesor. 2. Apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM? RAM merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksud bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti ini, proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan data sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Adapun jenis-jenis RAM. Jenis EDO RAM, PPM RAM, jenis flash RAM, jenis SDR RAM, jenis DDR/SDR RAM, jenis GDDR/SDR RAM. 3. Jelaskan yang kalian ketahui tentang ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory. Adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatannya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras atau yang disebut firmware. Jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir. Mask Read Only Memory. Kedua, Programmable Read Only Memory. Ketiga, Erasable and Programmable Read Only Memory. Keempat, Electrical Erasable and Programmable Read Only Memory. Yang kelima, Flash ROM. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang hard disk dan bagian-bagian hard disk dan jenis-jenis hard disk. Hard disk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang merupakan piranti penyimpanan sekunder, di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan program yang disebut platter, yang berputar secara terintegrasi. Bagian-bagian hard disk: cover mounting base casing, outer arm, actuator axis, spindle, slider, SCSI interface connector atau ATA atau IDE. Jenis-jenis hard disk. Yang pertama, parallel access technology attachment.
kedua serial ATA, ketiga small komputer, keempat hard disk eksternal. Selanjutnya, jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk. RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data, seperti ketika komputer dihidupkan atau dicari, seperti komputer ketika dimatikan. Data pada ROM tidak akan hilang. Dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada saat komponen splitter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang video grafik dan jelaskan jenis-jenisnya. VGA atau Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480. Terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Jenis-jenis VGA. VGA onboard, VGA card, jenis VGA berdasarkan slotnya, VGA tipe PCI, PCI Express. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan ada berapa jenis layar monitor dan pencahayaannya berapa? Layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat yang menampilkan gambar atau hasil dari pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan oleh VGA card. Menurut teknologi yang digunakan, monitor dibedakan menjadi dua, yaitu CRT atau cathode ray tube dan LCD. Jenis-jenis layar monitor. Monitor tabung sinar katoda. Monitor ini yang memancarkan sinar katoda atau elektron yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar katoda tersebut akan memantulkan cahaya yang bersifat fluoros atau berpender ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang membentuk pola pada layar, sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya yang sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. Monitor LCD. Monitor LCD ini memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan piksel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Yang ketiga, monitor plasma, gabungan dari teknologi antara CTR dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CTR. Untuk cara kerja pada monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar emifis dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar tersebut. Yang ketiga, monitor LED. Monitor LED ini sering disebut light emitting diode. Mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD, LED merupakan pengembangan dari lanjutan LCD yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Soal terakhir yaitu, kenapa pada komputer selalu dimulai dengan partisi atau drive C? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.